Sang Pewaris Semeru. 5 luka, 5 guru. Bab 8. Lidah api yang bisu. Kabut di luar gua masih menempel di kulit Janawu, dingin dan lengket seperti tirai yang enggan tersingkap. Namun di dalam, suasananya berbeda. Di tengah tanah kering yang retak-retak, Resi Bisu duduk bersila. Di hadapannya, api mungil menyala dari batu dan kayu kering yang sudah ia siapkan. Nyala itu hanya setinggi telapak tangan, berliuk perlahan, memantulkan cahaya samar di wajah Janawu. Hangatnya tidak sekadar menyentuh kulit, melainkan seolah meresap langsung ke sumsum tulang. Janawu tertegun, ia baru saja melewati ujian mendengar dengan tubuh, dan kini, guru yang pendiam itu kembali menghadirkan tantangan baru, berbicara dengan sesuatu yang tidak punya bibir, tidak punya suara. Api di hadapannya seperti makhluk hidup yang hanya tahu meliuk dan bergeming tanpa kata. Diam, tapi tidak mati. Bergerak, tapi tanpa bunyi. Resi Bisu menepuk tanah sekali. Suara itu hampir tak terdengar, tapi getarannya merayap hingga punggung Janawu. Seketika tubuhnya menegang, matanya terpaku pada nyala kecil itu. Setiap percikan, setiap gelombang udara panas, terasa seperti sinyal yang harus ia baca dengan segenap tubuh. Luka-lukanya yang masih basah dari gua sebelumnya kini menjadi semacam antena, menangkap denyut yang memancar dari api. Janawu mencondongkan badan, mencoba meniru sikap gurunya. Resi Bisu mengangkat tangan, menghirup udara panjang, lalu menepuk tanah di samping api. Seolah menjawab, nyala mungil itu meloncat, lebih tegak sesaat sebelum kembali bergetar halus. Janawu merasakan sesuatu yang aneh, api itu mendengar, tetapi bukan dengan telinga, ia merespons melalui ritme, tekanan, dan gerakan. Ia menelan ludah, meresapi sinyal samar yang mengalir lewat udara panas. Gelombang hangat menjalar dari kaki, menelusup naik ke tulang kering, lalu menyusuri punggung. Tubuhnya mulai ikut menyesuaikan, bergerak dalam pola yang terasa asing, setengah tarian, setengah doa. Ada rasa takut salah langkah, tapi ada juga getaran ingin menyatu. Resi Bisu perlahan berdiri, tatapannya tajam, namun tetap tanpa suara. Janawu sadar, ini bukan latihan untuk menguasai api, apalagi memaksanya. Ia harus belajar berdialog, membaca, lalu menanggapi. Hanya dengan tubuh, hanya dengan gerak. Nyala mungil itu bergoyang lebih tinggi, memercikkan cahaya ke wajah Janawu. Ia membungkuk, membuka telapak tangan di depan dada, mengikuti arah liukan nyala. Gua yang semula sepi kini seperti bernapas, bukan dengan suara, melainkan cahaya, panas, dan getaran yang menekan kulit. Di luar, kabut masih tebal menutup dunia. Namun di dalam gua ini, Janawu merasa seolah memasuki wilayah baru, dunia di mana tubuh bukan sekadar wadah luka, melainkan bahasa itu sendiri. Api di hadapannya bukan sekadar kayu terbakar, ia adalah guru, sahabat, sekaligus ujian. Janawu menarik napas panjang, sorot matanya mengeras. Ia tahu, tantangan ini bukan sekadar menjaga api tetap menyala. Ia harus membuatnya tumbuh, tanpa desahan, tanpa kata, bahkan tanpa bisikan. Setiap tarikan tubuh harus menjadi kalimat, setiap gerakan halus adalah pesan. Api bergoyang tak beraturan, kadang condong ke kiri, kadang meloncat ke atas. Janawu menggerakkan bahu dan pinggang pelan, menyesuaikan arah. Sekali ia bergerak terlalu cepat, nyala itu meloncat liar, seperti menegurnya. Sekali ia terlalu kaku, percikan padam setengah. Resi Bisu tetap duduk diam. Sorot matanya menguliti setiap gerakan muridnya. Tak ada teguran, tak ada dorongan. Hanya keheningan, api, dan detak tubuh Janawu sendiri yang memantul di dinding gua. Keringat mulai menetes. Janawu menekuk lutut, membuat lingkaran kecil dengan tangannya di sekitar nyala. Hangatnya menjilat kulit, membuatnya ingin mundur, tapi ia tahan. Tidak ada kata yang boleh keluar, tubuhnya harus menjadi bahasa penuh. Api merespons dengan riak kecil, nyalanya bergetar, seakan mengerti. Detik-detik berikutnya terasa panjang. Janawu mulai merasakan ritme yang berbeda, bukan dari pikirannya, tapi dari jantung yang berdetak kian cepat. Seakan-akan api itu menyelam ke dalam darahnya, menyentuh inti dirinya yang paling rapuh. Ia menutup mata sejenak, mencoba mendengar dengan kulit, merasakan dengan pori-pori. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena setiap gerakan api menuntut jawaban. Ia mengangkat tangan, membentuk lengkung halus, lalu menurunkannya perlahan. Nyala itu bergeming,
seperti menimbang apakah akan mengikuti atau menolak. Saat Janawu sedikit meluruskan pergelangan, nyala itu pun bergerak, menyentuh udara di depannya, seolah mengucapkan kata yang tak bisa dimengerti. Getaran itu membuat Janawu merinding, seperti berbicara dengan sesuatu yang hanya tahu bahasa getar. Tidak ada huruf, tidak ada suara, hanya gerak yang harus sinkron. Satu kali salah langkah, api bisa padam, atau lebih buruk, meledak menjadi liar. Keringat terus menetes dari pelipisnya. Napasnya mulai berat, dadanya naik turun cepat. Tapi ia tidak bisa berhenti. Tugasnya jelas, membuat api ini tumbuh tanpa satu kata pun. Setiap desah napasnya bahkan terasa seperti bisa mengganggu irama. Resi bisu menutup matanya, seolah sudah menyerahkan seluruhnya pada muridnya. Janawu tahu, ujian ini bukan sekadar fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam, menyatu dengan sesuatu yang asing, lalu membiarkannya menjadi bagian dari tubuh. Api itu mulai berubah. Nyala kecil tadi kini merambat, memanjang seperti lidah yang menjilat udara. Warna oranyenya lebih pekat, sesekali memercikkan titik biru di pinggirnya. Janawu tersentak, tapi cepat menyesuaikan. Ia menurunkan tubuhnya, lutut hampir menyentuh tanah, lalu menggerakkan lengan seperti daun tertiup angin. Api bergoyang lembut, kembali tenang. Ada rasa aneh yang tumbuh di dalamnya. Bukan hanya rasa takut, tapi juga sejenis kegembiraan samar. Api ini bukan musuh. Ia seperti teman baru yang pemalu, menunggu untuk diajak bicara dengan cara yang benar. Janawu tersenyum tipis, meski keringatnya terus mengalir. Namun, rasa lega itu hanya sebentar. Api tiba-tiba meronta, berputar liar ke segala arah. Panasnya menyengat kulit, membuat Janawu terpaksa mundur setapak. Dadanya nyeri, napasnya hampir terhenti. Ia sadar, satu gerakan salah barusan memutus ikatan. Tanpa berpikir panjang, ia menepuk tanah seperti yang dilakukan gurunya tadi. Dum, suara rendah itu mengalun pelan, menyalurkan getar ke arah nyala. Api terhuyung, lalu perlahan kembali berdiri. Janawu merasakan getaran di telapak tangannya sendiri, menyebar ke lengan, ke punggung, lalu mengikat ke arah api. Matanya membelalak. Ia baru sadar, tepukan sederhana itu bukan sekadar isyarat, melainkan jembatan. Semacam pintu untuk menghubungkan dirinya dengan api. Ia mengulanginya lagi, kali ini dengan ritme berbeda, 2 kali, pelan, teratur. Api menjawab dengan 2 liukan pendek, seolah menyahut. Senyum tipis muncul di wajah Janawu. Ia sudah tidak sekadar meniru gurunya. Kini ia mulai menemukan bahasa sendiri. Tubuhnya berputar setengah lingkaran, tangan membentuk pola, lutut bergerak mengikuti irama. Api merespons dengan gerakan serupa, semakin tinggi, semakin tegak, tapi tidak liar. Resi bisu membuka mata, menatapnya dalam-dalam. Ada kilatan puas samar di sorotannya, meski bibirnya tetap terkatup rapat. Ia tidak mengeluarkan suara, tapi tatapannya cukup menjadi pengakuan, Janawu mulai berhasil. Janawu menahan napas, lalu membungkuk dalam-dalam ke arah api, memberi penghormatan. Nyala itu bergoyang pelan, seperti mengangguk. Untuk sesaat, gua yang penuh keheningan itu terasa seperti aula tempat upacara kuno, di mana manusia dan unsur alam berjanji untuk saling menjaga. Janawu menegakkan tubuhnya, nafasnya masih tersengal, tapi kini ada keyakinan baru yang tumbuh dari dalam. Api itu tidak lagi sekadar nyala asing, ia seperti sahabat yang keras kepala, menunggu untuk dipahami. Gerakannya semakin teratur, kedua tangannya menari, tidak cepat, tapi penuh makna. Ia memutar telapak, menggenggam udara, lalu melepaskannya. Api mengikuti, membentuk spiral kecil yang menyala terang. Sekejap, ruangan itu dipenuhi cahaya jingga berkilau, menempel di dinding gua yang lembab. Keringatnya menetes deras, membuat wajahnya berkilau oleh pantulan nyala. Napasnya terasa pedih, seperti menelan bara halus yang menggores kerongkongan. Tapi ia tidak berhenti. Setiap tarikan nafas, setiap hembusan, ia jadikan bagian dari tarian itu. Api kian lama kian hidup. Lidahnya menjulur panjang, bergetar seperti sulur tanaman mencari arah cahaya. Sesekali nyala biru menyembul dari dalam, membuat udara di sekitar mendesis. Panas itu begitu dekat, seakan-akan kulit Janawu bisa melepuh kapan saja. Namun, tubuhnya bertahan, karena pikirannya sudah larut dalam irama. Mendadak api itu membentuk pusaran. Janawu sempat goyah, langkahnya mundur setengah tapak. Pusaran itu memanjang ke atas,
hampir menyentuh langit-langit gua. Dari arah pusaran terdengar suara halus, bukan seperti api membakar kayu, melainkan seperti bisikan samar, desis yang seolah menguji keberaniannya. Janau merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menutup telinga, tapi tahu itu percuma. Suara itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam kepalanya sendiri. Mampukah kau menjaga kami, atau hanya ingin memaksa? Ia tercekat. Itu bukan suara Resi Bisu, bukan pula imajinasinya belaka. Seakan api sendiri bertanya. Janau menggertakkan gigi, lalu menunduk rendah, telapak tangannya kembali menepuk tanah. Dum, getaran itu merambat, menembus kaki, hingga menjalar ke arah pusaran nyala. Api bergetar, lalu perlahan mereda, kembali berbentuk sederhana, meski masih menyala dengan teguh. Janau memejamkan mata, mengendalikan rasa takut dan rasa ingin berkuasa yang hampir menyeretnya. Ia tahu, ujian ini bukan tentang memaksa unsur tunduk, melainkan menemukan titik seimbang. Ketika ia membuka mata lagi, pandangannya kabur oleh keringat. Tapi di balik kabur itu, ia melihat sesuatu. Api tidak hanya berupa nyala. Ada sosok samar di dalamnya, seperti bayangan tipis seorang penari, bergerak anggun tanpa suara. Janau tersedak oleh keterkejutan, tapi segera mengatur napas. Ia melangkah maju dengan hati-hati. Tangannya terulur, bukan untuk menguasai, melainkan untuk menyapa. Nyala itu mendekat, menempel lembut di ujung jarinya. Tidak panas, tidak membakar. Justru hangat, seperti genggaman sahabat lama yang kembali setelah lama hilang. Seketika tubuh Janau bergetar hebat. Seluruh ingatan samar tentang rasa sakit, sepi, bahkan rasa lapar yang dulu ia tahan di kaki gunung, seolah mengalir masuk bersamaan dengan hangatnya api itu. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaan itu begitu dalam, campuran duka dan penghiburan. Resi Bisu memperhatikan dari kejauhan, sorot matanya tetap dingin, tapi ada kilasan lega yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu, titik paling penting dari latihan ini sudah terlewati. Janau mulai mendengar lidah api, meski api itu bisu. Gua terasa hening, kecuali desah napas Janau yang terisak halus. Nyala tetap menari, tapi kini lembut, seperti menutupi tangisannya dengan pelukan hangat. Janau menarik napas panjang, mencoba menenangkan seluruh tubuhnya. Api yang sebelumnya liar kini mulai mengikuti ritmenya. Ia sadar, ini bukan sekadar latihan fisik atau mental, melainkan percakapan halus antara energi dalam dirinya dan elemen di hadapannya. Tubuhnya mulai bergerak lebih lembut, memutar pinggang, mencondongkan badan, menekuk lutut, setiap gerakan penuh kesadaran. Panas dari nyala menjalar ke tulang belakang, menyentuh luka-luka lama, tapi bukan rasa sakit yang menguasai, melainkan sensasi hidup yang mendorongnya untuk tetap fokus. Setiap hembusan napas menjadi bagian dari dialog. Janau meniup lembut ke arah nyala, mencoba memberi arah pada lidah-lidah api. Sekali ia menahan gerakan, api mengikuti, menari lebih stabil. Sekali ia memperluas lingkaran tangan, nyala membentuk pusaran kecil di udara. Ia mulai memahami, komunikasi ini bukan tentang dominasi, melainkan keselarasan. Keringat mengalir deras, wajahnya berkilau oleh pantulan cahaya, namun mata Janau tetap tertuju pada api. Ia merasakan setiap percikan, setiap gelombang panas, dan belajar menerjemahkannya menjadi gerakan. Ada rasa frustrasi sesekali, ketika nyala menari liar atau meletup terlalu cepat, tapi itu kini menjadi bagian dari pelajaran. Resi Bisu berdiri di belakang, diam, namun tatapannya menusuk. Janau menyadari, guru itu tidak butuh kata-kata, keheningan dan pengamatan sudah cukup menjadi pemandu. Ia mengalihkan perhatian sepenuhnya pada api, membiarkan setiap gerakan tubuhnya menjadi kalimat, setiap hentakan lutut atau ayunan tangan menjadi tanda. Api merespons semakin konsisten, lidah-lidah nyala membentuk spiral kecil, kemudian meluas, seakan menari bersamanya. Janau tersenyum tipis, sadar bahwa ia mulai berbicara, dan api mulai mengerti. Hanya dengan gerakan, hanya dengan energi tubuh, mereka berdialog tanpa sepatah kata pun. Tubuhnya yang lelah terasa hidup. Setiap luka, setiap bekas goresan dari latihan di gua sebelumnya, kini menjadi sensor tambahan. Panas merambat ke tulang rusuk, ke punggung, ke telapak tangan, memberi informasi tentang intensitas, arah, dan ritme api. Ia bisa merasakan bagaimana energi api meresap,
menyesuaikan dirinya dengan tubuh Janawu. Senyum tipis membesar ketika lidah-lidah api menari lebih tinggi, stabil, dan harmonis dengan gerakan tubuhnya. Ia menunduk sedikit, menutup mata sejenak, meresapi sensasi komunikasi ini. Tidak ada kata, tidak ada suara, namun interaksi ini lebih jujur daripada percakapan biasa. Janawu menekuk lutut, membuka telapak tangan di depan dada, kemudian menggerakkan lengan seperti memeluk nyala itu. Api merespons, menari lebih liar sebentar, lalu menyesuaikan diri, menjulang tinggi dan tetap stabil. Tubuh dan api kini seakan menyatu, menciptakan ritme yang bisa dirasakan, bukan hanya dilihat. Resi Bisu menepuk pundaknya dengan lembut, satu tepukan yang membawa pengakuan. Tidak ada kata yang diucapkan, tapi seluruh makna tersampaikan. Janawu berhasil memahami bahasa bisu api. Tubuhnya menjadi jembatan, nyala itu menjadi murid sekaligus guru. Dalam hening gua, hanya mereka berdua. Panas dan cahaya berpadu dengan setiap gerakan tubuh Janawu. Ia tersenyum lelah, tapi puas. Setiap gerakan kini bermakna, setiap napas menjadi kalimat. Ia berhasil menyatukan tubuh, energi, dan api menjadi satu simfoni tanpa suara, yang hanya bisa dirasakan, bukan didengar. Janawu menurunkan tangan perlahan, membiarkan nyala tetap menari bebas di hadapannya. Panasnya merambat ke seluruh tubuh, menghidupkan setiap luka lama, namun bukan dengan rasa sakit, melainkan dengan energi yang menenun hubungan baru antara dirinya dan api. Ia berdiri tegak, menatap nyala yang kini stabil dan anggun. Keheningan gua terasa sakral, setiap percikan api, setiap gelombang panas, seakan menandai kemenangan yang tak sekadar fisik, tapi batin. Janawu tersenyum tipis, merasakan rasa puas yang lembut, tapi begitu dalam. Tubuhnya lelah, namun hati dan pikirannya terasa lebih ringan. Ia baru menyadari, berbicara tanpa kata bukan sekadar menahan suara, melainkan memahami, merasakan, dan menyampaikan diri melalui gerak dan energi. Resi Bisu berdiri di belakang, diam, namun kini senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia menepuk pundak Janawu sekali lagi, kali ini dengan kehangatan yang jelas. Tepukan itu membawa lebih dari sekadar pengakuan, itu adalah tanda bahwa Janawu telah melewati ujian terberat, mengubah tubuhnya menjadi bahasa, dan menyadari bahwa api bisa merespons dengan kesadaran. Janawu menutup mata sejenak, membiarkan sensasi itu meresap. Nyala api yang tadinya liar kini menari stabil, menyalurkan energi yang sama dengan yang ia keluarkan. Ia merasakan keterikatan baru, manusia dan unsur alam berinteraksi tanpa kata, hanya lewat keselarasan gerak, pernapasan, dan energi tubuh. Ia menarik napas dalam-dalam, menekuk lutut sedikit, dan membuka telapak tangan seolah membingkai nyala itu. Api menanggapi, menari lebih tinggi, lebih lebar, seakan menjawab setiap gerakan dengan kalimatnya sendiri. Tubuh Janawu yang penuh luka kini menjadi sensor sempurna, membaca setiap perubahan arah, intensitas, dan ritme nyala. Dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu yang lebih dalam, komunikasi yang jujur tidak selalu butuh kata. Energi dan gerak bisa lebih kuat daripada bahasa lisan. Api menjadi guru sekaligus teman, mengajarinya kesabaran, ketekunan, dan kemampuan mempercayai diri sendiri. Janawu menunduk sejenak, merasakan panas yang menyelimuti tulang rusuk dan punggungnya. Setiap tarikan napas, setiap hentakan kaki, setiap lengkungan tangan menjadi kalimat. Ia tersenyum lelah, namun tenang. Ia telah berhasil, tidak hanya menyalakan api, tetapi juga membangun dialog sejati dengan sesuatu yang bisu. Resi Bisu menatapnya lama, kemudian mengangguk pelan. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Semua tersampaikan melalui energi, gerak, dan nyala api yang menari bebas. Janawu membuka mata, menatap api, dan untuk pertama kalinya merasa sepenuhnya menguasai seni komunikasi tanpa kata. Tubuhnya, nyala itu, dan energi di antara mereka menjadi satu kesatuan. Janawu menarik napas panjang, tersenyum puas, dan menatap Resi Bisu. Tepukan terakhir dari gurunya adalah pengakuan penuh, ia berhasil melewati ujian. Api tetap menari, tubuhnya mengikuti, dan keduanya berdialog dalam bahasa universal yang hanya bisa dirasakan. Ia menunduk sekali lagi, menutup mata, dan membiarkan seluruh pengalaman meresap. Setiap luka, setiap sensasi, setiap getaran panas kini menjadi bagian dari dirinya. Ia bukan lagi hanya murid, tetapi mitra sejati dalam percakapan bisu yang menakjubkan ini. Gua tetap hening,
Tetapi keheningan itu kini penuh makna, saksi dari pencapaian luar biasa seorang pemuda yang belajar berbicara tanpa kata. Dengan perlahan, Janawo berdiri tegak. Api tetap menari, tubuhnya gemetar karena kelelahan, tapi hatinya penuh ketenangan. Ia tersenyum, tahu bahwa hari ini bukan sekadar tentang nyala kecil di hadapannya, melainkan tentang perjalanan untuk menyatu dengan dunia tanpa kata, dan ia telah berhasil.